Ampun Kakak, kalau caranya begitu, kayaknya belum siap nambah penyakit lagi nih motor. Tuh kan, ada yang nanya kayak gimana sih cara amannya? Lebih aman pakai cara yang ini. Udah sepaket, tinggal kalian pakai dan eksekusi aja untuk cara buka komstir maupun pasang komstirnya. Di video ini, Mimin bakalan bahas secara khusus buat perkomstiran motor. Khususnya buat anak bengkel, kalian wajib harus nonton video ini sampai akhir. Makanya di sini Mimin ngejejarin beberapa jenis kunci dan juga tracker komstir ya, yang udah full set ya. Ini satu full set ya, bukan dijual satu-satu tapi satu full set. Ingat ya guys, jangan pernah sampai kalian lepas ataupun pasang si komstir motor itu digetok-getok. Ngeri-ngeri nantinya bakalan jadi lecet dan aus, justru itu bakalan susah lagi untuk dibenerinnya. Ada banyak banget kok cara dan juga jenis alat cabut maupun pasang si komstir ya. Jenis-jenis alat khusus cabut komstir full set dari Grip On. Produk yang pertama ini tuh udah pernah Mimin bahas ya secara lengkap ya. Namanya Grip On Steering Stem Drive Socket B atau kunci mur komstir set B. Isinya itu udah satu set dapat 2 pieces ukuran. Item numbernya di 19262. Nah yang belum tahu, sistem buka komstirnya itu pakai gagang shock, terus impact, bisa pakai torsi atau ratchet juga bisa. Yang penting ukuran itu setengah inci aja. Karena ada 2 ukuran yang itu bisa buat buka mur komstir atas dan mur komstir bawah secara bersamaan. Maupun pasang juga bisa ya. Mau nge-style juga secara bersamaan bisa juga. Untuk proses bukanya pun bener-bener aman banget. Jadi langsung top aja, langsung ngebuka si komstir atas dan bawah secara bareng-bareng gitu. Tapi ini tuh buat motor Honda aja ya guys. Kalau kalian butuh yang universal ya, contohnya di sini ada motor Yamaha ya, pengen nge-style komstir motor Yamaha atau buka komstir motor Yamaha, bisa kalian pakai Grip On Hook Winch Advertising ya atau kunci komstir. Item numbernya di 18810. Tapi yang jelas ini tuh sebenarnya nggak cuma ini doang, ada 4 jenis kunci lainnya yang bisa kalian pilih ya. Kalau yang pertama itu ada yang hook winch, ukurannya tuh 3/4 inci sampai dengan 2 inci. Terus ada juga yang hook winch ukuran 1/4 inci sampai dengan 3 inci doang. Terus ada juga yang bisa di-adjust, didorong-dorong tuh ya sampai dengan 105 mm. Yang premiumnya itu juga bisa buat nge-style komstir, terus lepas pasang komstir juga bisa. Nah kalau yang ini juga bisa, tapi yang ini tuh ukurannya 45 sampai 50 mm. Dan ini maupun ketiga produk yang udah Mimin sebutin tadi itu udah universal, bisa buat motor Yamaha, Suzuki, Kawasaki dan lain-lain tuh bisa. Terpenting kerennya juga selain buat buka komstir ataupun pasang komstir, kalian juga bisa pakai tuh untuk nge-style baut shock breaker ataupun lahar knalpot. Buat motor-motor 2 tak tuh biasanya ada tuh baut shock breaker sama lahar knalpot tuh ada tuh bautnya. Nah 2 produk yang tadi itu buat mur komstir yang udah punya pin ya, entah itu ada di motor Honda, Suzuki, Kawasaki, bahkan Yamaha itu bisa juga. Yang Yamaha ini nggak bisa pakai yang Honda, bisanya pakai yang Yamaha. Walaupun yang Yamaha bisa ke sini, tapi untuk buka ininya nggak bisa, ini Nggak bisa barengan. nggak bisa barengan. Kalau yang Honda, kalau ke Yamaha ini bisa barengan tuh. Oke. Itu perbedaannya ya. Intinya yang Honda nggak bisa ke Yamaha, yang Yamaha begitu pun nggak bisa ke yang Honda. Beda. Ini kalian tahu kan ada beberapa jenis
kopstir yang nggak cuma bisa dibuka pakai kunci kopstir kayak tadi. Contohnya adalah gimana sih cara buka kopstir segitiga yang masih nempel di stang motor. Cara bukanya gampang, kalian tinggal pakai produk yang ketiga namanya Grip-On Steering Hub Dissembler Jaw Puller atau tracker cabut kopstir. Item nomornya itu ada di 19140. Berbeda dengan yang dua produk tadi, kalau ini tuh memang udah fokus khusus untuk buka kopstir segitiga ya, tapi untuk buka kopstir luar juga bisa sebenarnya. Ini kita ambil salah satu contohnya aja ya. Metode yang dipakai sama si produk itu menggunakan sistem tarik gitu loh. Nah kalau digetok itu jangan pernah, karena hasilnya bakalan miring-miring. Terus nanti ngerinya si segitiganya jadi aus dan juga lecet. Nah sedangkan kalau pakai produk ini pergerakannya itu benar-benar aman banget, presisi gitu. Ditambah bukaan si kakinya atau si mata pengaitnya itu bisa disesuaikan karena ukurannya ini dan lebarnya ini lumayan cukup besar. Ukuran yang paling kecil ada di ukuran 23 mm sampai yang paling gede itu yang paling lebar itu di ukuran 80 mm. Cara penggunaannya ini gampang banget. Sebenarnya Mimin udah pernah bahas cara bukanya, tapi Mimin sedikit recall aja ya biar nggak lupa. Si as penahannya kalian longgarin dan sesuaikan si tingginya dengan si media penahannya. Jadi langsung dipasang kayak gini nih. Abis itu langsung kalian posisiin jarak dan dimensi ke kopstir yang bakalan kalian cabut. Terus langsung kencengin aja. Dijepit aja tuh si kakinya ya. Baru deh kalau misalkan udah pas, kalian langsung kencengin keempat penguncinya pakai kunci L ukuran 8 ya. Nah baru deh kalian tarik ya atau putar pakai kunci 22, putar ke arah kanan. Kalian mau pakai impact boleh, yang penting mata kuncinya ukuran 22. Nanti juga lama-kelamaan selama kalian putar ke arah kanan, kopstir segitiga ini bakal langsung auto kecabut perlahan-lahan ya. Nah hasilnya adalah kalian bisa bandingin yang digetok sama menggunakan tracker ini. Justru nggak bikin lecet dan pergerakan si kopstir yang kalian tarik ini bener-bener presisi gitu. Gak ada yang kanan kiri gitu, nggak ada gitu. Ini bener-bener aman, gak ngerusak si as kopstir segitiga bawaan dari motor kalian. Anti lecet. Oh ya, ada sedikit tambahan ya tentang si produk Jaw Dissembler ini. Nah, kenapa sih si ujungnya ini dibuat kerucut? Tujuannya biar si media penahannya yaitu stang gak jeber atau longgar gitu. Jadi bakalan tetap aman banget gitu. Si lebar mata pengaitnya juga bisa kalian atur kok. Bebas dilebarin, kecilin. Pokoknya disesuaikan sama kondisi dan ukuran kopstirnya ya. Nah tadi kita udah kasih lihat kopstir yang atas kayak gimana proses bukanya. Terus kopstir yang segitiga gimana proses bukanya. Nah sekarang gimana sih cara pasang kopstir mangkok tuh ada di dalam si stangnya. Gimana cara pasangnya mudah tanpa digetok. Kalian mendingan pakai produk yang aman ya. Yaitu pakai produk yang keempat, Grip-On Steering Hub Bushing Wrench atau alat pasang kopstir di motor. Item nomornya 19110. Nah si produk ini tuh punya total 6 mata pasang kopstir. Ukurannya paling kecil di 34 sampai yang paling gede itu di 54 mm dengan total 12 mata pasang. Loh, dari 6 kok jadi 12? Maksudnya gimana nih Min? Oke, jadi gini guys. Perhatiin ya. Jadi satu mata penariknya nih ada dua ukuran sekaligus. Tujuannya buat kasih tanda aja ke kalian batas kedalaman si kopstirnya. Jadi biar gak over gitu. Jadi lebih aman aja buat kalian ya. Makanya si produk ini tuh bener-bener udah universal banget ya. Kebayang gak tuh? Satu set produk ini kalian udah bisa dapat lengkap banyak mata penariknya sekaligus. Terlebih lagi si tracker itu masuk ke kategori khusus ya atau special tools karena cara penggunaannya menggunakan produk ini tuh menggunakan metode 2 press drat biar hasilnya tuh rata dan juga presisi. Kalau digetok itu belum tentu rata gitu. Ngegetoknya yang mana, kena pukulnya yang mana. Kalau pakai produk ini dijamin itu bakalan aman, statis aja. Modenya tuh kayak gini ya guys ya. Jadi yang atas sama yang bawah itu saling tarik menarik. Pas kalian lagi puterin si as atasnya ya. Jadi ngetarik si kopstir biar ngedorong masuk ke posisinya. Biar gak miring-miring dan juga pas gitu ke tempatnya. Nah itu cara kerjanya menggunakan si produk yang terakhir ini. Kalau ini tuh bisa jadi penahan ya? Ya betul. Kalau di Yamaha kan nggak ada tuh. Kalau Yamaha tuh, nah nggak ada penahan. Sebabnya kuncinya di bawah. Iya. Jadi dia harus dipegang. Nah, sedangkan kalau yang ini, Sedangkan yang ininya nggak perlu dipegang karena dia udah nahan di dudukan kunci starter. Yang dikencengin dari sini aja. Sampai lupa nih ya ngebahas fisik si produk ini. BTW keempat produk ini dari produk pertama sampai produk yang terakhir tadi itu bahan materialnya udah full dari krom vanadium. Yang jelas kalian udah tahu apa itu krom vanadium? Ya tuh anti korosi, kuat, udah jelas, awet, gak perlu ditanya. Kalian bisa lah bandingin sama merek lain
kalau produk kita itu justru lebih tebal dan juga lebih kuat. Banyak kok para mekanik yang menggunakan produk kita ya. Jadi bisa kalian pakai untuk jangka panjang ya. Terus dari segi fisiknya si produk itu bener-bener presisi dan juga setiap ujungnya udah rapi banget, mulus gitu. Otomatis bahkan aman banget. Kebayang nggak kalau misalkan ada merek lain yang si produknya itu nggak presisi, belum apa-apa, udah bikin lecet si rumah asnya gitu. Jadi kan enak ya begini, untuk kebutuhan perstangan khususnya buat kebutuhan anak bengkel motor ya, itu nggak perlu bingung milih tracker atau kunci, yang dimana kalian harus beli satu-satu dulu gitu, kayak duh sayang nggak boleh buang-buang duit, mendingan kalian pilih yang satu full set paket ini karena cocok untuk kebutuhan motor Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, dan merek lainnya juga bisa. Untuk khusus buat motor Honda juga udah ada nih produknya di 18262 Komstir motor Honda doang. Ada juga. Karena pasti dibutuhin banget kan guys, gak mungkin gak dibutuhin. Tapi yang suka bongkar sendiri di rumah daripada satu-satu harus ke bengkel ya, benerin komstir atas lah. Terus tiba-tiba komstir segitiganya oblak lah harus ganti, ke bengkel lagi. Terus tiba-tiba harus ganti komstir mangkok yang udah lecet karena udah lama dipakai, harus ganti ke bengkel lagi. Ya kalau misalkan di bengkelnya cepet, udah tahu bongkar komstir itu lumayan memakan banyak waktu gitu. Kalau bisa bongkaran sendiri di rumah, ya ngapain harus ke bengkel kan. Jadi mendingan pilih full set alat komstir khusus ini. Oh iya, keempat produk barusan udah pernah Mimin bahas secara lengkap ya. Kalian bisa cek di deskripsi atau bisa klik di kanan atas ya, biar bisa kalian bayangin secara lengkapnya kayak gimana sih. Nah, langsung aja cek di situ ya. Jadi gimana nih, kalian lebih milih satu kunci atau satu full set paket kayak begini? Saran Mimin sih ya, mendingin langsung angkut sepaket kayak gini aja daripada harus beli satu-satu.